Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sungguh kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami mau memilih untuk memiliki iman. Supaya kami Tuhan bebas dari semua penindasan daripada si jahat. Karena Engkau datang Tuhan untuk membinasakan semua perbuatan-perbuatan jahat dari si iblis. Terima kasih Bapa, berikan kami hikmat pengertian untuk kami boleh mengerti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom saudara-saudara, saya belajar untuk menjabarkan tentang Pengkhotbah 10 ayat 8 sampai 9. Ayat 8 berbunyi begini, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Jadi kalau gali lubang kita jatuh sendiri ke dalamnya. Dan kalau dobrak tembok maka akan dipagut ular. Terus ayat 9. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jadi ada resiko yang mau tidak mau harus dihadapi oleh setiap manusia. Nah, tentang tembok ini saya mau terangkan tentang, kita tahu ya tembok itu bisa sebagai tembok penghalang. Nah, yang kedua, tembok itu bisa sebagai tembok perlindungan. Nah, di sini kalau tembok yang menghalangi tentu saja kita harus dobrak. Kalau namanya dobrak itu kan tidak dorong pelan-pelan. Kalau yang namanya dobrak butuh kekuatan untuk mendobrak, gitu, hancur gitu, untuk menghancurkan yang menghalangi ya. Kita tahu kalau sesuatu yang menghalangi tentunya si musuh itu menaruhkan tembok di hadapan kita. Ya, itu mungkin di belakang tembok yang menghalangi ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi kita harus mau tidak mau bertindak walaupun ada resiko ya. Tapi kita mau pelajari bagaimana resikonya. Nah, terus yang kedua itu pagar tembok, bicara tentang tembok perlindungan ya. Jangan sampai ada celah. Tuhan itu memberikan kepada setiap kita yang percaya perlindungan yang dari Tuhan. Kita tahu Zakaria 2 ayat 5 bahwa Tuhan memasang pagar tembok di sekeliling kita dan Tuhan ada di dalamnya, menyatakan kemuliaannya. Ya, jangan sampai kita membiarkan tembok perlindungan kita itu roboh. Kalau tembok perlindungan kita roboh, di belakangnya kita tahu ada si jahat, ada ular. Nanti bisa masuk, kalau ada celakaan ular bisa masuk dan bekerja dalam hidup kita. Kita nih harus benar-benar menjaga tembok perlindungan. Ada firman Tuhan yang begini, aku kembali membangun tembok supaya perbatasanku bisa diperluas kayak gitu ya. Nah, kita juga harus benar-benar menjaga akan tembok perlindungan kita. Tembok yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Seringkali kita nih fokus, mau tidak mau kita fokus kepada masalah kita. Kan kita semua menghadapi masalah, menghadapi persoalan, pergumulan. Karena kita fokusnya ke masalah bukan ke Tuhan, kita nggak ingat bahwa harusnya kita tetap punya hubungan sama Tuhan, mulai kendor. Ketika mulai kendor itu ada celah. Tembok kita nih ada celah. Dan bisa dimasuki untuk si jahat masuk dalam hidup kita. Terus mengacaukan segala sesuatu. Jadi kita kalau fokus itu harus ke Tuhan. Mau tidak mau harus ke Tuhan, walaupun ketika melangkah masalah ada. Ketika melangkah masih ada masalah itu. Tetapi fokus harus tetap ke Tuhan. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang memegang segala sesuatunya. Jadi kita harus tetap punya hubungan relationship dengan Tuhan. Supaya jangan ada celah, jangan ada tembok kita retak, jangan ada hal-hal yang bisa merusak masuk ke dalam hidup kita. Nah, kita tahu dosa itu merupakan pintu bagi si jahat untuk masuk. Dosa, banyak hal ya dosa. Misalnya ya kalau dosa itu ya
dalam hidup kita nih. Luka yang membusuk. Kalau kita mempunyai sakit hati, ada luka, ada goretan, cepat minta ampun sama Tuhan. Kalau kita tidak bisa mengampuni, cepat minta anugerah sama Tuhan, supaya jangan dibiarkan. Itu bisa jadi tempat bercokolnya si jahat dalam hidup kita. Terus pelanggaran kita, perkataan kita, kesia-siaan yang kita lakukan, itu juga merupakan jalan masuk untuk si jahat dalam hidup kita. Kita selalu diingatkan akan 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, lawan kita, si iblis bukan manusia ya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelannya itu adalah orang-orang yang tanpa sadar mungkin ya, membuka celah. Ada hal yang bisa si jahat itu masuk ya. Jadi kalau tembok harus didobrak, kita kembali lagi kepada tembok ya. Tembok harus didobrak karena menghalangi kita untuk kita masuk untuk mengambil berkat. Tembok itu banyak yang ada dalam hidup kita ya. Tembok keangkuhan, tembok kesombongan, tembok pemisah perseteruan yang memisahkan kita satu sama lain. Itu tembok juga ya. Ada di hidup kita. Tembok kesombongan ada di hidup kita ya. Terus egois, gengsi. Gengsi kalau saya lebih senang pakai kata jaim. Jaga image. Biasanya suami istri jaim. Itu tembok saudara. Tembok. Nah kita harus robohkannya. Terus emosi, kebaperan kita sedikit-sedikit marah, dengar nada tinggi marah gitu. Nah itu juga tembok yang ada pada kita itu tuh harus didobrak, harus dipaksa, tidak mau lagi gitu ya. Nah supaya kita bisa nerima berkat. Terus Pengkhotbah 10 ayat 10 ngomong begini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, besi menjadi tumpul. Kalau saya lebih suka pisau. Pisau kan kalau sering dipakai jadi enggak tajam lagi gitu ya. Kudu diasah gitu ya. Maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, di sini pengkhotbah ngomong hikmat. Tentunya bukan hikmat manusia, tetapi hikmat yang dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan. Karena Yesus itu adalah kekuatan Allah, roh Allah dan sang hikmat. Jadi kita nggak bisa bergantung pada hikmat manusia. Seperti yang dikatakan 1 Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5 ngomong ini, supaya iman kita jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah, pada hikmat Allah. Kita minta hikmat yang dari Tuhan, minta hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, yang benar gitu, untuk kita tahu kehendak Tuhan yang sempurna nih apa gitu ya. Apa gitu kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Seperti yang tadi dikatakan Pengkhotbah 10 ayat 8 sampai 9, ini menggambarkan tentang apa yang kita lakukan. Memang ada risiko kan. Kita boleh, kita butuh hikmat. Begini saudara, saya kan sama anak saya dalam usaha nih. Saya sudah bertahun-tahun belajar dari mami saya. Anak saya baru-baru ini gitu ya. Tapi dia kan anak zaman sekarang gitu ya. Kalau cara saya zaman lama, ya cara zaman baru. Tapi kan ini namanya masa yang dikatakan lagi resesi, ya toh. Katanya lagi resesi ini dan itu. Kalau saya tidak mau ngandalin itu gitu ya, resesi atau tidak. Pokoknya bagi saya ada pemeliharaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan bagi saya gitu ya. Nah, suatu saat kita boleh berencana, tapi Tuhan kan menentukan kan. Tapi saya menyadari kesalahan saya itu adalah ngitungnya salah. Saya nih memperhitungkan salah. Sedangkan yang saya kerjakan itu adalah sesuatu yang
harus cepat-cepat keluar gitu ya. Nah, itu kesalahan saya. Bagaimanapun juga punya jalan keluar. Saya ingat mami saya pernah ngalamin seperti saya. Tapi mami saya ngalami rugi. Itu rugi mami saya. Nah, sampai mami saya nggak ada juga belum ketemu kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, sekarang saya ngalamin. Anak saya ngoceh. Suami saya ngoceh dalam hati saya. Lu tuh nggak ngerti, saya nih lagi mempelajari gitu tuh. Kadang-kadang tuh, haleluya, haleluya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi udah gitu, supplier saya yang sekarang itu menawarkan diri. Kata dianya begitu, nggak apa-apa itu semua kembalikan kepada saya, kepada dia gitu ya. Tapi saya cuma kehilangan waktu, kehilangan bumbu, kehilangan tenaga. Jadi kembali modal gitu ya, buat dianya dibalikin aja, nggak apa-apa kata dia. Puji Tuhan kan, daripada yang lalu. Tapi sekarang kan saya belajar lagi kan. Nah, saya mulai nih mengevaluasi dan berhati-hati. Nah, saya salah lagi karena terlalu berhati-hati. Ya namanya semua segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Namanya juga orang dagang kan ya, ada waktu ramai, ada waktu sepi. Kali gane secara kebetulan ya. Nah, kebetulan nih ramai sekali. Kekurangan, kembali saya dimarahin lagi. Bukan dimarahin, diomelin lagi sama laki-laki dua itu. Sama anak saya dan suami saya ngoceh lagi. Dalam hati saya, aduh Tuhan gimana ini nih. Cuma saya tuh mikir, saya belajar ngertiin mereka gitu ya. Kemarin saya dapat firman dari Pak Victor ya. Pak Victor tuh kan ngomong, semua yang terjadi kalau kita memiliki sikap yang benar, maka kita akan dapat sampai kepada destiny, sampai kepada tujuan. Saya mikir, iya saya tidak boleh baper. Satu, orang tidak boleh ditanggapi dengan baper. Saya tidak boleh jadi keras hati. Saya tidak boleh ini, saya tidak boleh itu gitu ya. Saya mulai belajar mengoreksi diri saya. Udah Tuhan, saya mau apapun yang terjadi saya mau ambil, mendatangkan kebaikan. Dan saya tahu saya tidak mau merusak destiny orang-orang. Dan saya tidak mau destiny saya rusak juga gitu ya. Tidak sampai gara-gara kekurangan kelemahan saya gitu ya. Jadi kalau semua ada resiko, iya benar semua ada resiko. Jadi kita nih benar-benar butuh hikmat. Tuhan, saya harus cari firman, saya harus cari Tuhan. Karena Tuhan itu hikmat, saya harus belajar. Sehingga saya belajar untuk mengambil langkah pencegahan yang sesuai gitu ya. Dan saya harus memahami kesalahan saya yang terjadi ya. Dengan demikian saya tidak akan menjadi kecewa. Cepat atau lambat saya tidak akan jadi kecewa kalau saya sudah belajar untuk bijaksana dalam segala sesuatu, tidak keburu marah. Nah, kalau kita lihat nih, banyak orang itu kan frustasi dengan hidup ini. Orang bergumul, orang kalau bergumul terus menerus gitu ya, dapat dilingkupi keraguan sama kegagalan, ragu-ragu. Seperti saya gitu ya. Saya kalau diomong ini, jadi saya bahasa Cirebonnya tutbyung tuh terhanyut, nah, terhanyut sama omongan suami saya sama anak saya. Padahal dua-duanya nggak janjian, tapinya bisa berpendapat sama. Dalam hati saya tuh, ya pendapat mereka sama. Mungkin orang laki, kita orang perempuan pakai feeling gitu ya. Gitu. Nah, nah, mungkin juga ada beberapa orang yang berjuang melawan stres, melawan tekanan. Nah, mungkin mereka tertekan, stres, jadi mulai emosi, mulai terganggu kesehatannya gitu ya.
pikir-pikir, iya betul. Kita harus benar-benar menjaga sikap hati kita gitu ya. Nah, kalau kita kecewa, kalau kita marah, kalau kita mulai kendor kesehatannya, mau tidak mau nih, si jahat nih bisa masuk, membisiki, menipu kita, membohongi kita. Kalau kita pikirkannya, Yesus semasa hidupnya banyak menghabiskan waktu untuk melayani orang-orang yang tertindas. Yang tertindas dengan masalah, persoalan, terikat gitu. Yesus menghabiskan banyak waktu untuk mendengarkan mereka ngomong gitu ya. Dan kemudian Yesus menyembuhkan, Yesus melepaskan mereka semua dari roh jahat, dari roh-roh yang menindas akan mereka. Saya teringat perempuan Kanaan, Sirofenisia, yang minta tolong sama Yesus. Terus berkata begini, Miss Ina sering menggunakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya itu. Masih mau gitu tuh. Benar, remah-remah cuma sedikit sekali. Saya kalau ingat remah-remah nih, suami saya suka nyediain biskuit buat anak buat anak yang hitam dan coklat putih gitu tuh ya. Nah itu kan ada berjatuhannya, aduh remah-remah tuh kecil sekali ya, sedikit sekali. Apalagi kalau kita makan bagelen kan remah-remahnya kan pada jatuh kan. Nah pada jatuh tuh saya suka ngumpulin, kalau udah terakhir nih, tak ngumpulin, bisa dipakai sendok kecil gitu ya. Iya remah-remah tuh kecil, tapi besar kuasanya. Roti yang dijatuhkan oleh anak-anak itu besar kuasanya, dia mau terima. Hal-hal kecil, firman yang dari Tuhan, kita harus mau terima. Mungkin kelihatannya bagi orang yang sudah biasa, biasa aja. Tapi buat kita yang haus dan lapar, terima. Itu mengerjakan suatu yang ajaib. Terus Pengkhotbah 10 ayat 11. Jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Saya kalau ingat orang India atau apa suka niup sulingnya, nanti ularnya menari kan. Nah, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, jadi belum ucap mantra ularnya sudah menggigit kita gitu ya. Maka tukang mantra tidak akan berhasil. Nah, sekarang kita lihat bagaimana anak Tuhannya. Kalau yang namanya mantra, saya kira kalau namanya mantra tuh tinggal ngomong apa aja, ngomong terus, nggak tahu ngomongnya apa gitu tuh mungkin. Diulang-ulang terus kan perkataannya, diulang-ulang terus sampai perkataannya penuh kuasa. Nah, ada satu artikel juga ngomong gini. Lupa saya. Artikel ngomong gini. Perkataan-perkataan terus diucapkan. Nah itu juga seperti sihir. Seperti sihir juga ya. Perkataan-perkataan maksudnya bukan firman. Jadi kayak gini orang yang belum dalam Tuhan gitu ya. Nah itu sampai penuh kekuatan daripada perkataan itu dan itu terjadi. Nah kita juga harus hati-hati kalau kita mengucapkan terus. Misal ke anak-anak gitu ya atau ke siapa gitu tuh goblok gitu. Saya sudah pernah ceritakan saya punya ART termasuk orang yang nggak pandai gitu ya. Nah saya kalau mau marahin dia saya nggak berani, nggak tega. Saya nyebut dengan istilah ajaib. Si ajaib nanti teman-teman saya, teman dekat saya pasti tahu itu si ajaib itu siapa. Tapi memang benar-benar sekarang terjadi ajaib saudara. Orang modal begitu, bisa punya suami yang baik, bisa punya anak, bisa disayang mertuanya yang ngurusin anaknya, dan dia cuma main-main nonton TV, dan luar biasa sekali, ya benar-benar ajaib pikir saya. Nah seperti itu ya, tapi itu sih cuma sekedar selingannya. Nah kita anak-anak Tuhan, kita nih diperintahkan di perjanjian lama kan. Firman Tuhan itu harus direnungkan siang malam direnungkan. Dan kita ini tahu bahwa iman timbul dari pendengaran. Berarti harus ada firman yang kita perkatakan. Kalau iman timbul dari pendengaran, kalau kitanya dalam hati terus gimana? Perkatakan firman, rema perkatakan. Jadi timbul imannya. Nah timbul iman, timbul namanya rema ya. Nah
kita membuat pengakuan tentang firman yang Tuhan berikan kepada kita. Masa kita kalah sama tukang mantra? Yesus kita lebih berkuasa, lebih dahsyat. Alam segala sesuatu kan diciptakan oleh Tuhan. Nah, rahasia si tukang mantra itu supaya tidak dipagut ular, yaitu dia mengucapkan mantranya. Jadi supaya kita tidak dipagut ular, maka kita juga harus mematikan dulu bisa-bisa ular. Jadi ular itu kan beracun, karena ada yang beracun. Bisa-bisa ular dalam hidup kita. Nah, kita kan tanpa kita sadari kita juga sering mengucapkan perkataan yang salah. Nah, kita juga sering mengucapkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak baik gitu dengan sikap kita atau bagaimana ya. Nah, kita harus mematikan bisa-bisa ular dalam hidup kita. Yaitu apa? Dengan kuasa perkataan firman Tuhan. Setiap hal yang jelek yang diucapkan oleh orang atau yang kita hadapi negatif, kita harus punya firman untuk menangkis. Ingat, kita ini punya perisai iman. Ya, kita harus menangkis dengan iman, kita ucapkan perkataan. Kalau boleh kita ngomong bumerang, balik ke orang yang mengucapkannya, kayak gitu ya. Nah, manusia itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jadi kita bersyukur kalau kita bisa mengenal Tuhan. Kita lihat ayat terakhir 1 Korintus 3 ayat 20. 1 Korintus 3 ayat 20 ngomong gini. Dan di tempat lain, dan dari itu loh. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Orang yang merasa dirinya berhikmat. Banyak ya. Terutama di negeri ini kita harus banyak berdoa supaya hikmat orang dunia itu benar-benar ditiadakan. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, orang yang suka sok pinter juga ya, termasuk orang yang merasa dirinya berhikmat. Kecuali kalau dia anak Allah. Tuhan mengetahui rancangan orang-orang berhikmat. Sesungguhnya semua rancangan-rancangan orang berhikmat itu sia-sia belaka. Jadi segala sesuatu adalah apa yang dari Tuhan. Karena semuanya itu Tuhan sudah rancangkan di surga. Kehidupan kita di dunia Tuhan udah dirancangkan di surga. Jadi kehidupan kita ini sebenarnya berasal dari surga. Nah, kita akan terus memperkatakan apa yang ilahi, apa yang dari firman supaya terjadi. Itu aja yang bisa saya bagikan. Tuhan berkati. Kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena Kau selalu memberikan yang baik kepada kami. Engkau memberikan pujian dan penyembahan selama 1 jam untuk mengisi penyembahan dan pujian kami Tuhan. Karena Engkau mengatakan bahwa dengan pujian dan penyembahan maka dupa ini akan naik di hadapan-Mu, akan membuat Engkau mencium akan puji-pujian dan penyembahan kami, sehingga apa yang kami rindukan buat bangsa dan negara kami, buat dunia ini, buat segala sesuatu yang kau izinkan terjadi, untuk kita boleh mengerti apa yang bakal terjadi. Kalau memang belum waktunya, Engkau sanggup untuk memperpanjang semuanya Tuhan. Sehingga kami tidak mengalami perkara-perkara yang sangat-sangat mengerikan. Biarlah semua firman-firman yang kami dengar setiap pagi Tuhan merupakan bata-bata yang kami kumpulkan dan untuk membangun keadaan bait Allah dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami tahu tidak ada satupun di antara kami yang merasakan dalam hidup kami tidak ada persoalan. Oleh karena itu pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Semua firman, semua pujian dan penyembahan yang kami lakukan setiap hari, biar merupakan sesuatu kekuatan dalam hidup kami Tuhan, untuk mengatasi akan segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi. Pengalaman-pengalaman, tekanan-tekanan yang ada, sakit penyakit yang kita hadapi, Tuhan kami minta biarlah semua firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Seperti firman pujian yang kami nyanyikan tadi, bahwa Engkaulah penyembuh. Biarlah ini terus berbicara dalam diri kami, diperkatakan
sehingga kami mengalami kesembuhan. Kami berdoa dalam masalah apapun juga kami percaya, kami mau gantung kepadamu Tuhan. Dan Engkaulah yang akan megang kendali dalam segala perkara. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi dan segala sesuatu, staf yang ada, DPR, MPR, kabinet, semua menteri Tuhan yang membantu akan terlaksananya semua roda pemerintahan negara kami ini. Kami berdoa Tuhan, biar mereka dapat sehati, sejiwa, sepikir untuk mengambil semua keputusan, dan apa yang diambil keputusannya adalah berkenan di hatimu. Tolong Tuhan untuk mengentaskan keadaan bangsa ini. Banyak hal Tuhan yang dibutuhkan negara ini. Kami minta Kau yang ikut campur untuk segala-galanya. Rencana pembangunan, rencana penanaman, rencana segala sesuatu, biarlah Engkau yang akan menolong Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapa, kami juga berdoa untuk keadaan cuaca yang saat ini tidak menentu Tuhan. Panas, dingin, hujan, banjir, ini terus melanda akan keadaan di mana-mana tempat. Kami hanya minta belas kasihan-Mu turun. Engkaulah yang akan mengatur di dalam segala perkara. Jikalau segala perkara harus terjadi Tuhan, biarlah terjadi secara minimal. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tak bosan-bosan setiap pagi kami harus menaikkan doa ini. Karena kami tahu Tuhan, gantungan kami hanya kepadamu. Dan saat ini kami tetap berdoa, minta kepadamu Tuhan daya tahan tubuh yang baru. Setiap hari kami minta kepadamu Tuhan daya tahan tubuh memasuki akan hidup kami. Sehingga kami kuat, kami sehat, kami dapat melakukan tugas dan kewajiban kami sampai garis akhir. Biarlah kekuatan dan kesehatan yang daripadamu turun atas kami. Daya tahan tubuh meliputi hidup kami. Sehingga semua virus atau sakit penyakit apapun ditolak karena ada daya tahan tubuh yang baru yang daripadamu. Terima kasih Bapak, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap pagi kami datang di hadapan-Mu. Biarlah pengurapan yang berasal daripadamu turun atas kami. Atas mata kami ya Tuhan, atas bibir mulut kami, atas hati kami Tuhan, atas telinga kami ya Tuhan. Dan semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau babat habis Tuhan Yesus. Biarlah semua yang sifat-sifat kami Engkau babat habis menjadi sifat Kristus. Biarlah tangan kami yang kami urapi ini serta kaki kami yang kami urapi ini ya Tuhan. Engkau pimpin dalam perjalanan kami, dalam pekerjaan yang kami kerjakan hari ini. Biarlah kami dapat menyelesaikan pekerjaan hari ini bersama dengan Engkau. Damai sejahtera dan sukacita-Mu meliputi kami. Karena kami tahu Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat hidup kami. Engkau akan cukupkan bahkan berlebih. Terima kasih untuk kasih setiamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.